Apa-apaan ini ya? Kamu ngapain lihat handphone aku? Emang kenapa? Gak boleh? Ya enggak lah. Kenapa sih mas? Sekarang kamu itu bawa handphone kemana-mana. Emang kamu cekan sama siapa? Apaan sih kamu? Pengen tahu buat urusan aku? Mas, sekarang kamu jujur. Kamu apa? Dev, apa hubungan lo sama cewek itu? Lo selingkuhin adik gue ya? Gini. Dia ini memang pacar saya. Dan dia bakal saya nikahin. Aku gak kuat ya Allah. Aku gak bisa hidup terus-terusan kayak gini. Aku mau mati. Ini. Semua pasti selesai. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain Ustadz Muhammad Ziyad, pemirsa kita juga sudah hadir seorang narasumber bernama Ibu Eka. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka dan Pak Ustadz, juga pemirsa di rumah tadi kita lihat sama-sama di depan adalah cuplikan video mengenai reka adegan apa yang menimpa dari Bu Eka. Kira-kira Bu Eka bisa bercerita ke kita ada permasalahan apa ini? Rumah tangga saya sedang diambang hancur karena ada orang ketiga. Penyebabnya apa? Awalnya saya mulai bekerja. Dan mungkin penghasilan saya lebih tinggi dari suami saya, sehingga suami saya merasa kayaknya dia direndahkan gitu. Padahal saya nggak merasa seperti itu, malah ingin bantu suami. Malah ingin bantu suami. Iya. Respon suami malah beda ya. Iya. Boleh ceritakan ke kita nggak berawal dari mana sampai kejadiannya apa yang kira-kira Bu Eka ada kebimbangan dalam diri Bu Eka? Saya mulai curiga dengan suami saya itu kalau setiap pulang dari rumah itu dia suka marah-marah ya. Terus handphonenya itu suka diumpetin. Bahkan saya suka cek HP-nya juga, semua kontak bersih, chattingan semua bersih, Mas Farid. Jadi saya sebagai istri curiga awalnya untuk suami. Sedangkan dia kalau marah-marah itu tiba-tiba suka mukul, suka nyekek saya. Jadi saya merasa kok aneh gitu dengan suami saya. Nah, apa pemicunya sampai dia marah, sampai dia mukul itu apa pemicunya? Pemicunya yaitu awalnya saya kerja, dia merasa direndahkan. Katanya saya karena penghasilannya lebih tinggi dari suami saya, sehingga dia sering marah-marah aja, temperamen. Iya, ada nggak pertanyaan dari Bu Eka gitu, misalnya bertanya sama dia tentang apa tiba-tiba dia marah, atau Saya Bu Eka sudah pernah tanya. nanya kenapa handphonenya semua chatnya dihapus gitu, pernah nanya? Saya Terus sudah jawabannya tanya dia? ke beliau. Dia malah mukul saya. Terus kadang suka nyekek saya, pokoknya jadi berantem. Terus akhirnya saya mencoba nanya ke teman, bagaimana caranya supaya saya bisa lihat isi HP-nya. Akhirnya saya diajari untuk sadap HP-nya, ada sebuah aplikasi dan ternyata di sana ada chattingan dengan seorang wanita.
Apa-apaan ini, ha? Kamu ngapain lihat telepon aku? Emang kenapa? Gak boleh. Ya enggak lah. Kenapa sih mas? Sekarang kamu itu bawa handphone kemana-mana. Emang kamu chatan sama siapa? Apaan sih kamu? Pengen tahu buat urusan aku? Emang kenapa? Aku itu istri kamu mas. Kamu diem aja. Kamu urus aja urusan kamu sendiri. Ngapain urusin urusan aku? Kamu itu udah kerja kamu udah enak. Sedangkan aku apa? Cuma supir. Kok jadi bahas kerjaan aku? Kok? Tahu? Jangan-jangan kamu selingkuh? Selingkuh? Beraninya kamu nuduh aku selingkuh, ha? Ya kamu. Ini kamu nampar aku mas. Iya, kenapa emang? Sini kamu lagi. Sudah sebegitu mesranya pembicaraannya. Iya, Dari situ Akhirnya WK yakin kalau dia berselingkuh. yakin karena abis setelah itu saya bicara sama kakak. Akhirnya kakak mempertemukan kami berempat. Pada saat bertemu itu, suami saya menyatakan ingin menikahi wanita itu, tapi tidak mau menceraikan saya. Akhirnya kakak saya marah dan mukul suami saya. Sekarang kamu jujur. Kamu apa? Apa hubungan lo sama cewek itu? Lo selingkuhin adik gue ya? Gini. Dia ini memang pacar saya. Dan dia bakal saya nikahin. Maksud kamu apa? Enggak. Aku nggak mau. Tega kamu ya mas. Kalau kamu mau nikahin wanita ini, serahkan aku dulu. Kak, diam kamu. Kita itu di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan buat ulah kayak gini. Malu aja kamu. Saya mau cerai. Enggak, aku nggak akan ceraikan kamu. Dan aku akan tetap nikah sama dia. Jangan pernah salahin adik gue! Kenapa emang? Cukup nyakit adik gue! Udah mas. Udah, aku udah nggak sanggup lagi. Udah. Awas lo ya! Kenapa emang, ha? Sampai yang menimpa dari Ibu Eka, mungkin juga banyak kejadian di luar. Seorang suami pendapatannya lebih kecil dari istri, tapi begitu istri bertanya, mencoba untuk bertanya apa yang suami lakukan, dia tiba-tiba marah nih Pak Ustaz. Baik para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Mas Farid, kita tadi ikut prihatin dengan apa yang terjadi dengan Mbak Eka. Seharusnya kan ketika saya selalu mengingatkan bahwa apa orang bertujuan berumah tangga. Yang pertama, tujuan berumah tangga itu adalah beribadah. Di mana letak ibadahnya? Letak ibadahnya adalah karena mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Pintunya di mana? Pintunya adalah melalui ijab kabul. Maka inilah yang kemudian menghalalkan sesuatu yang semula diharamkan oleh Allah. Jadi ketika sudah orang masuk dalam pintu berumah tangga, yang berikutnya adalah membangun kesepahaman. Makanya ketika sudah ijab kabul itu sesungguhnya kan dia telah bertransaksi dengan Allah. Dan kemudian yang kedua adalah membuat apa istilah kalau dalam konteks politik itu adalah membuat kontrak sosial bersama istrinya, membina keluarga. Visi apa yang mau dibangun, visi keluarga? Visinya adalah dalam rangka bagaimana rumah tangga itu samara, sakinah, mawaddah warahmah. Maka yang harus difahami adalah bahwa memang kewajiban utama orang berumah tangga itu adalah ada pada seorang suami menafkahi. Tapi tidak jarang dalam praktek kehidupan sosial kehidupan kita, istri kemudian Allah murahkan rezekinya melalui jalur istri. Maka ketika dalam posisi semacam ini istrinya lebih tinggi penghasilan daripada suami, maka suami ini mesti harus saling membangun kesepahaman bersama istrinya supaya apa? Satu tidak merasa minder, satu tidak merasa lebih tinggi, satu tidak merasa dihinakan. Saat pendek kata tidak ada yang dalam sebab apa? Sebab Al-Quran menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwamun apa? Pemimpinnya, penegak keadilan, penegak kepemimpinan dalam rumah tangga atas perempuan. Dan apa itu laki-laki di hati yang lain adalah Allah melebihkan apa dalam banyak hal pengambil kebijakan. Jadi ketika kasus Mbak Eka tadi misalkan menyampaikan kemudian akhirnya suami temperamental kemudian menunjukkan amarah, maka ini jauh dari tuntunan agama.
apalagi di kemudian hari Mbak Eka mendapati bahwa di HP dari suaminya itu ada chattingan mesra. Maka saya kira ini juga perlu difahami, sekaligus juga pada para istri-istri yang ada di rumah, jangan langsung mudah mempercayai apa yang ada di HP. Kadang ada juga, mohon maaf, ada juga pihak perempuan lain yang ingin mendekat pada istri, suami kita tuh suami mungkin apa yang ingin memberikan konsultasi tetapi apa yang dilakukan oleh Mbak Eka tadi tidak serta-merta mempercayai tadi itu, kemudian akhirnya mencari jalan dan mencari temannya, dan akhirnya lah untuk tabayunnya tadi melalui teknologi juga tadi akhirnya mendapatkan. Nah, ini adalah contoh tabayunnya, dan kemudian akhirnya dari melibatkan kakaknya.